Pemirsa, warga New York Jumat pada pagi 29 September lalu bangun dengan kondisi kota yang basah dan banjir. Curah hujan tinggi yang menderas sejak Kamis 28 September malam membuat pemerintah New York umumkan negara bagiannya dalam kondisi darurat. Lalu bagaimana kondisi kota New York sekarang? Kita terhubung dengan jurnalis VOA yang sedang berada di pusat kota Manhattan, New York, Randy Wicaksana. Selamat pagi waktu Indonesia. Randy, saat ini bagaimana situasi di New York? Apakah warga masih beraktivitas secara normal di sana? Ya Mbak, selamat sore waktu New York. Seperti Anda bisa lihat di belakang saya, semua sudah normal. Cuaca tiba-tiba kembali cerah setelah hari Jumat kemarin setelah didera hujan deras mulai dari Kamis malam sampai Jumat sore tidak berhenti, yang kemudian berdampak terhadap terjadinya banjir bandang di negara bagian New York, termasuk di kota New York yang ikonik ini. Namun sekarang kondisi sudah benar-benar berangsur normal. Suasana yang tadinya terganggu ya, karena New York City ini dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi di Amerika Serikat, juga pusat ekonomi dunia. Di hari Jumat kemarin memang terhenti kegiatannya, utamanya karena sudah ada peringatan dari pemerintah yang kemudian mendeklarasikan status gawat darurat. Artinya apa? Artinya gawat darurat ini kemudian masyarakat yang berkantor, bekerja, atau sekolah diimbau untuk tetap dalam rumah dan untuk keamanan mereka masing-masing. Karena kalau misalnya kita flashback dan mungkin bisa dilihat juga di layar kaca kondisi Metro TV, kondisi pada hari Jumat lalu, seluruh kota basah dan beberapa titik di kota New York termasuk di Brooklyn mayoritas itu tiba-tiba dilanda banjir. Banjirnya mungkin tidak setinggi kalau misalnya kita saksikan banjir 5 tahunan di Jakarta ya. Beberapa lokasi memang ada banjir yang cukup mengganggu lalu lintas, namun masih bisa dilalui mobil meskipun harus berhati-hati. Namun yang kemudian perlu disoroti adalah kemudian bagaimana ini melumpuhkan beberapa titik lalu lintas di perkotaan, dan salah satunya adalah jalur kereta subway atau kereta bawah tanah yang jadi andalan warga New York, termasuk saya, yang beberapa jalurnya terpaksa berhenti atau bahkan beberapa terpaksa tertunda jadwalnya. Jadi pada hari itu benar-benar situasi di New York sangat tidak produktif, Gena. Menurut Gubernur Kathy Hochul, pada hari yang sama diumumkan bahwa ini sebuah fenomena climate change atau perubahan iklim. Karena kalau misalnya kita bandingkan dengan Jakarta, misalnya banjir bukan sebuah hal yang reguler terjadi setiap tahunnya di New York. Pada tahun 2020 itu pernah ada banjir bandang juga terjadi akibat badai Aida yang menewaskan sekitar 17 orang. Tahun ini puji Tuhan alhamdulillah tidak ada korban sama sekali. Mungkin ada yang cedera dibawa ke rumah sakit, namun tidak ada korban. Namun tetap ini membuat warga New York dan pemerintah jadi lebih waspada ke depannya, dan diantisipasi ke depannya mungkin akan terjadi hal yang sama karena curah hujan tertebal terjadi pada hari Jumat lalu, yakni sampai 10 inci. Yang kita bisa kutip dari pernyataan pemerintah adalah curah hujan setebal ini yang terjadi di New York City terakhir kali terpantau terjadi pada tahun 1955. Itu pun dalam kurun waktu 2 hari. Sementara yang kemarin rekor, yakni 1 hari dengan curah hujan setebal itu. Sehingga masyarakat sudah diumumkan untuk berwaspada ke depannya jika hujan turun lagi. Namun selama seminggu ini bisa dipastikan menurut proyeksi dari BMKG setempat ya, Gema, cuaca terpantau akan cerah, jadi kita bisa bernafas lega terlebih dahulu. Gema. Iya Randy, ketika banjir apa sektor yang paling terdampak dan juga antisipasi pemerintah setempat jika terjadinya kembali curah hujan tinggi di New York? Ya, antisipasi kalau misalnya dari pantauan kami kemarin cukup tanggap pemerintah sini. Salah satunya adalah kemudian dengan adanya keputusan pendeklarasian status gawat darurat di hari yang sama pada siang hari. Kemudian negara bagian yang juga berbatasan dengan New York juga melakukan hal yang serupa. Tentunya petugas-petugas semuanya kemudian dikerahkan untuk mengamankan beberapa titik yang terganggu kegiatan ekonominya. Masyarakat sudah terlanjur keluar, kemudian titik-titik subway yang mungkin bisa disaksikan juga di layar kaca. Ada visual yang kami kirimkan kepada Metro TV, bagaimana subway dibanjiri air, dan petugas-petugas seperti NYPD mulai dikerahkan untuk kemudian mengamankan warga untuk keluar di subway. Karena pada hari itu benar-benar situasi perekonomian di New York City nyaris lumpuh karena memang banjir tidak terjadi pada pagi hari, namun mulai muncul pada siang hari dan kemudian langsung dikeluarkan deklarasi status gawat darurat. Namun pada hari Sabtu semua sudah berangsur pulih seperti biasa, dan antisipasinya satu hanya berwaspada. Di sini kita senantiasa mengecek
aplikasi cuaca yang memang cukup kurang lebih bisa kita andalkan akurasinya, sehingga minggu ini lagi-lagi kita bisa bernafas tenang Gema, karena terpantau akan cerah terus-menerus. Berbeda kondisi seperti minggu lalu, kalau misalnya kita lihat di aplikasi cuaca di sini, proyeksi memang sama seminggu penuh hujan, dan demikian memang faktanya Gema. Oke, baik. Terima kasih Randy Wicaksana atas informasi Anda langsung dari New York. Selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati.